pada video ini saya akan memperkenalkan dua fitur manipulator nantinya, yaitu adjust dan spreadsheet. Oke, jadi pertama kita akan mendefinisikan aliran. Bagaimana caranya? Klik satu kali, kemudian ditambahkan stream itu ke dalam kanvas dengan cara klik satu kali. Baik, setelah ini untuk model palet bisa kita tutup supaya tidak mengganggu view. Nah, kalau misalkan sudah tertutup, jika ingin membuka lagi, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita masuk ke view dan klik model palet, maka akan muncul. Cara kedua, kita masuk ke flowsheet. Di sini ada model and stream, maka akan muncul lagi paletnya. Cara yang ketiga, ini adalah cara yang paling cepat. Selama kita aktif di kanvas, kursornya kita klik, kita bisa klik tombol F4 di keyboard. Nah, ini saya akan menekal tombol F4, maka akan muncul paletnya. Nah, selanjutnya, ini saya tutup lagi. Mari kita definisikan aliran ini. Kita beri nama alirannya, stream name, yaitu feed atau umpan. Kemudian setelah itu, sebetulnya kita sudah diberikan instruksi oleh HiSys. Di sini tidak diketahui komposisi, maka kita bisa menambahkan komposisi. Untuk composition kita klik bagian ini. Nah, kita bisa mengubah ini. Di sini dalam satuan mole fraction, tapi yang diketahui berdasarkan soal di sini diketahui dalam 100 mol per jam dan 150 mol per jam. Entah kita menambahkan angka ini atau mau menambahkan sesuai dengan mole fraction, itu kita bisa lakukan keduanya. Oke, untuk cara pertama kita tambahkan angka ini dengan satuan mol per jam. Nah, mungkin itu saja yang kita pilih ya supaya lebih cepat. Tapi di sini satuannya mole fraction, maka kita tidak bisa menggunakan ini secara langsung. Contohnya kalau misalkan CO tadi 100, kita tambahkan 100, ketika kita enter, maka number is outside allowable range. Karena itu, kita bisa mengubah ini secara lebih detail dengan mengklik tombol edit. Ketika edit akan muncul, kemudian kita ubah basis komposisinya dari awalnya mole fraction menjadi mole flow atau laju alir molar dengan satuan yang bisa kita atur. Contohnya CO tadi di dalam soalnya ada 100 kg per jam. Ini satuannya kilomol per jam ya. Kita pilih, kemudian dan H2O sebanyak 150 kmol per jam. Adapun untuk CO2 dan hidrogen, ini jangan kita biarkan empty. Kalau memang tidak ada komponen itu, kita harus definisikan dia 0. Oke, 0. Lalu kita klik OK. Maka yang tadinya unknown composition, kemudian ini berubah menjadi unknown temperature. Ya. Maka kita harus ubah temperatur sesuai dengan kasus kita. Di dalam kasus kita, temperaturnya adalah 350 derajat dan tekanannya adalah 5 bar. Oke. Nah, kita ubah temperatur jadi 350. Oke, baik. Di sini ketika kita menambahkan suatu angka, sebenarnya kita bisa mengubah satuan apa yang ingin kita pilih. Nah, di sini karena dia Celsius, jadi saya langsung. Sementara untuk pressure, satuannya adalah kPa. Sementara saya punya data dalam satuan bar, yaitu 5 bar. Caranya adalah kita klik, kita ketik angka 5, kemudian kita bisa ganti-ganti satuannya. Dari kPa kita ubah menjadi bar. Ketika diklik bar, maka yang awalnya 5 akan terkonversi secara otomatis menjadi satuan yang ada di dalam sistem. Nah,
Dengan demikian kita stream atau aliran kita sudah fully specified, sudah kita definisikan, sehingga dia sudah memberi indikator warna hijau, artinya oke, ini bisa dilanjutkan. Dan ketika sudah oke, HiSys sudah selesai menghitung. Artinya properties lain itu sudah dihitung. Seperti tadi yang awal ini semuanya empty berubah menjadi angka yang sudah dihitung oleh HiSys. Nah, kemudian satu hal yang sangat penting, ini ada perbedaan antara warna biru dan warna hitam. Warna biru itu disebut dengan independent variable yang kita masukkan sebagai informasi yang kita ketahui atau yang kita sediakan. Sementara itu, yang warna hitam ini adalah dependent variable atau variabel yang dihitung oleh sistem, oleh HiSys, berdasarkan data yang kita inputkan. Contohnya kalau misalkan saya ubah temperaturnya jadi 300, maka HiSys akan menghitung kembali, akan mengubah hasil perhitungannya. Saya kembalikan lagi ke 350, nah dia akan otomatis menghitung kembali. Ya. Baik, karena ini sudah oke, kita sudah mendefinisikan feed-nya, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tadi kita sudah setup stream, selanjutnya adalah kita setup conversion reactor. Nah, cara melakukan setup conversion reactor sama seperti tadi, kita munculkan lagi paletnya. Ketika sudah muncul, kita lihat reaktor, klik tab reaktor, atau kita bisa langsung search di sini reaktor. Nah, di sini ada beberapa pilihan reaktor. Nah, di sini mumpung muncul pilihan-pilihan reaktor, saya ingin sedikit menjelaskan apa perbedaan dari ke-6 reaktor yang tersedia ini. Nah, sebelum ini ada reaktor-reaktor yang lebih advance, tapi di sini ada 6 setidaknya yang bisa dijelaskan di awal. Nah, ini ada reaktor CSTR, ini ada reaktor plug flow reaktor. Kedua reaktor ini adalah reaktor yang nyata, aktual di dunia industri dan membutuhkan banyak data agar dia fully specified. Tetapi untuk simulasi-simulasi yang lebih sederhana, itu kita bisa menggunakan reaktor-reaktor yang lain yang lebih simple, disebut dengan shortcut reaktor. Nah, itu setidaknya ada 4. Di sini ada conversion reactor, ada yield reactor, Gibbs reactor, dan equilibrium reactor. Dari keempat simple reaktor ini, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan yang conversion dan Gibbs reactor, karena kedua inilah yang paling banyak digunakan dan paling berguna menurut saya. Oke, kita klik ke reaktornya, kita tambahkan ke sini, lalu kita tutup lagi model paletnya. Kita double klik untuk mendefinisikan reaktor. Ketika muncul jendela pengaturan reaktor, kita diberikan isian untuk diisi. Nah, mari kita ikuti instruksi yang harus dilakukan. Dia membutuhkan feed stream, dia membutuhkan aliran umpan. Berarti kita bisa definisikan aliran umpan dengan cara menambahkan feed yang sudah kita buat. Nah, ini feed ini adalah yang tadi kita buat. Dia sudah ada di dalam database. Ketika sudah tambahkan feed, dia membutuhkan product stream. Nah, dalam conversion reactor itu memang di sini ada 2 outlet, ada vapor, ada liquid. Dua-duanya harus kita isi. Tetapi pada akhirnya nanti hasilnya misalkan semuanya akan menjadi vapor, itu tidak masalah. Liquid harus tetap kita isi, tapi nanti kita buat fraksinya 0 sehingga hanya vapor saja yang dihasilkan. Anggap misalkan vapornya menjadi kita pilih karena kita belum mendefinisikan aliran, kita bisa buat aliran dari sini dengan cara membuat nama alirannya itu. Contohnya, misalkan saya ingin memberi nama vape product misalkan. Kemudian kita klik enter.
maka yang tadinya tidak ada stream jadi ada alirannya. Ini yang bawah belum muncul ya. Kita buat di sini. Nah, ini yang kedua, mungkin yang bawah saya akan coba tambahkan dengan cara lain. Kita tutup. Nah, kita bisa klik reaktor conversion ini, kemudian kita klik control. Ini saya sambil menekan control, maka di sini akan muncul titik-titiknya. Titik atas ini untuk vapor product, titik bawah ini untuk menarik aliran liquid. Ini saya tarik sambil saya tekan, belum saya lepaskan, klik kirinya, kemudian saya lepas. Nah, otomatis akan muncul. Tapi tetap, walaupun caranya seperti ini, kita harus memberi nama dan tetap mendefinisikan. Tapi mendefinisikan itu sebetulnya bisa kita lakukan langsung di conversion reactor dengan cara mengubah-ubah di worksheet. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Kita beri nama dulu liquid outletnya menjadi liquid product. Oke. Nah, kemudian selain ini kita diberi opsi apakah kita akan menambahkan energi atau tidak. Kalau reaksinya kita anggap sebagai reaksi adiabatik, tidak ada intervensi energi yang masuk ataupun keluar, maka kita tidak perlu menambahkan. Tapi kalau kita ingin menyuplai energi, kita bisa tambahkan di sini. Tapi ini masih merah karena dia membutuhkan reaction set, ya. Maka kita harus mendefinisikan reaction set. Kita tutup dulu. Nah, bagaimana cara mendefinisikan reaction set? Itu ada di properties. Nah, kita ubah dari simulation environment-nya menjadi properties. Di sebelah kiri, setelah komponen list, fluid package, di sini yang keempat ada reaction. Kita klik reaction, kemudian tambahkan. Lalu kita tambahkan ini add reaction. Karena reaktornya conversion, kita tambahkan conversion, kemudian add reaction. Kita close, lalu kita klik 2 kali untuk mendefinisikannya. Nah, dalam reaksi kita butuh stoichiometry dari setiap komponen, dan kita butuh menambahkan komponennya. Pertama CO, di sebelah kiri ada CO, kemudian ada H2O, kemudian di sebelah kanan ada CO2 dan H2, hidrogen. Kemudian kita definisikan stoichiometrinya. Tadi karena stoichiometrinya dia ada 1, 1, 1, 1, bedanya yang sebelah kiri nanti nilainya negatif, yang sebelah kanan nilainya positif. Oke, CO berarti minus 1, H2O minus 1, CO2 plus 1, hidrogen plus 1. Oke, reaksinya masih belum ready karena kita perlu mendefinisikan basis. Basisnya CO, kemudian CO itu artinya konversi kita hitung berdasarkan komponen CO. Kemudian fasa reaksinya, karena semuanya berjalan di fasa gas, kita pilih vapor phase. Lalu konversinya di sini CO kita tambahkan, misalkan kita anggap konversinya 80%. Kita tambahkan 80 lalu enter. Dia langsung ready, artinya dia siap digunakan. Lalu di sini ada pilihan untuk menambahkan koefisien dari konversi jika konversinya temperatur dependen. Tapi karena kita tidak menggunakan itu, maka kita cukup menambahkan konversi di yang C0-nya saja. Kita tutup. Nah, tapi ini masih belum ready, masih belum siap karena dia belum ditautkan ke fluid package. Nah, ini di sini ada tanda seru, artinya dia harus masih ditambahkan informasinya. Ya, kita tambahkan ke fluid package, kita pilih fluid package yang sudah kita definisikan sebelumnya. Lalu tambahkan ke fluid package, dia sudah ready. Sehingga kita bisa lanjutkan ke simulation